Tes ini bikin orang di dunia merasa bodoh. Di tahun 1905, ketika pemerintah Prancis mulai mewajibkan bagi semua anak untuk bersekolah, para guru pada saat itu justru kewalahan karena menghadapi siswa yang lambat belajar. Alfred Binet dan Theodore Simon membuat alat yang bisa mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan khusus di Prancis. Fokusnya menilai kemampuan mental seperti daya ingat, perhatian, dan pemecahan masalah. Lahirlah konsep revolusioner bernama usia mental. Jika anak usia 8 tahun hanya bisa menjawab pertanyaan yang biasanya dijawab anak usia 6 tahun, maka usia mentalnya adalah 6. Namun, Binet tidak ingin tes ini digunakan sebagai label permanen untuk menilai kecerdasan seseorang, melainkan sebagai alat diagnosa untuk membantu mengejar ketertinggalan. Tapi masalahnya, tes ini menyeberang ke Amerika. Dari bertujuan untuk membantu, justru menjadi alat penyaring yang sangat diskriminatif. Lewis Terman dari Stanford malah mengubahnya menjadi Stanford Binet, lalu menggunakan tes ini buat menyaring lebih dari 1 juta orang untuk ikut dalam Perang Dunia Pertama, yang nantinya digunakan untuk menentukan siapa yang layak jadi perwira dan siapa yang bakalan jadi prajurit di garis depan. Parahnya lagi, karena bernuansa budaya barat, rekrutan imigran malah seringkali mendapat skor rendah dan disalahgunakan untuk argumen rasisme dan pembatasan imigrasi. Tapi di era 1980-an, tes IQ digugat karena para ahli menyadari jika tes ini hanya mengukur kecerdasan logis matematis dan linguistik. Bahkan Stephen Jay Gould yang adalah seorang ilmuwan terkemuka mengkritik keras tes ini dan menyebutkan bahwa kecerdasan terlalu kompleks untuk diringkas hanya dengan menjadi satu angka tunggal. Menurutmu relevankah tes IQ ini di zaman sekarang atau hanya sekadar formalitas buat menjegal potensi besar seseorang?